Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali kegiatan bimbingan klasikal di siang hari ini, Ibu meminta tolong salah satu anak untuk memimpin berdoa. Saya. Untuk mengawali kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut percayaan kita gimana? Terima kasih Mbak Bella. Anak-anak kabarnya hari ini bagaimana ya? Baik. Tadi kenapa Mbak Citra? Boleh diceritakan pulang baiknya seperti apa Mbak? Karena saya masih di masa-masa keterik-terik 2 tahun yang lalu. Baik Mbak Citra, semoga kegiatan kali ini bisa sedikit melupakan ya Mbak Citra. Nah, Ibu mau tanya untuk ketua kelasnya siapa? Hari ini ada yang tidak berangkat nggak Mbak Rahma? Siapa Mbak? Kenapa Mbak Rahma? Apa Bu? Bolos. Baik teman-teman, kita lanjutkan saja ya. Bagaimana teman-teman untuk mengawali kegiatan bimbingan nasional ini? Kita speaking. Mau. Teman-teman bisa berdiri. Nah, nanti Ibu akan menyebutkan salah satu pernyataan atau aktivitas. Kalian bisa menjawabnya. Jika aktivitas itu bisa kalian tunda, kalian bisa mengangkat tangan ke bawah, menuju ke bawah. Nah, jika menurut kalian itu aktivitasnya tidak bisa ditunda, maka kalian bisa menuju ke atas. Contohnya, misal mengerjakan tugas tepat waktu 1, 2, 3. Apakah bisa dimengerti? Sudah siap teman? Sudah siap anak-anak? Mbak Citra sudah siap? Jadi kalau kalian merasa bahwa aktivitas itu bisa kalian tunda, maka kalian bisa menuju ke bawah. Namun kalau misal kalian merasa bahwa aktivitas itu tidak bisa ditunda, maka kalian menuju ke atas. Paham? Sudah siap anak-anak? Sudah. Membalas chat saat sedang mengerjakan tugas 1, 2, 3. Baik, saya lanjutkan. Membantu orang tua seketika saat disuruh. Yang ketiga, bermain game saat tahu bahwa deadline-nya itu sudah dekat tapi memaksa untuk tetap bermain game. 1, 2, 3. Baik teman-teman, terima kasih. Kalian bisa kembali. Bahwa tadi pernyataan-pernyataan yang Ibu sebutkan adalah pernyataan yang berkaitan dengan aktivitas di kehidupan sehari-hari teman-teman. Salah satunya adalah membalas chat saat sedang mengerjakan tugas. Biasanya kan kalian kan kalau mengerjakan tugas, kalau ada chat kan ada yang buru-buru langsung untuk membalasnya, ada juga yang langsung saya mau mengerjakan tugas dulu, balas chatnya terakhir. Nah, itu adalah salah satu contoh dari manajemen waktu dan disiplin belajar. Nah, untuk bimbingan klasikal di pertemuan kali ini dengan tema manajemen waktu dan disiplin belajar, di mana manajemen waktu itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan teman-teman sehari-hari. Dari mulai teman-teman mengerjakan tugas, dari mulai teman-teman berada di
lingkungan sekolahan maupun saat di lingkungan rumah. Nah, disiplin belajar juga sangat berkaitan dengan teman-teman saat mengerjakan tugas. Karena banyak dari teman-teman itu saya lihat dari hasil AKP-nya itu masih sering menunda-nunda mengerjakan tugas. Apalagi masih sering juga mengumpulkan tugas itu mepet. Bahkan ada juga yang mengumpulkan tugas itu dengan telat. Nah, Ibu harap di dalam pertemuan kali ini itu kalian itu nanti bisa mengetahui apa itu manajemen waktu dan disiplin belajar, serta bagaimana cara anak-anak itu untuk menerapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, selanjutnya sudah di tahap kegiatan. Di sini Ibu akan meminta anak-anak untuk membagi ke 2 kelompok, yaitu dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Ibu meminta untuk membentuk lingkaran dari setiap kelompok. Nah, selanjutnya Ibu meminta teman-teman untuk mengerjakan teka-teki silang. Nanti soalnya akan Ibu tempelkan di depan ya. Tapi dengan syarat untuk yang mau membaca soal di depan itu tiap anggota di dalam suatu kelompok itu bergantian. Jadi majunya itu satu-satu ya. Iya. Ini Ibu bagikan satu. Nah, bisa dimulai ya. Majunya itu satu-satu ya. Sudah. Dua orang tadi. Boleh gantian. Boleh. Boleh kan? Yang penting maju.
ini yang berdasar ya Mbak? Mandinya satu-satu ya Mbak? Jangan sampai ya. Sampai nomor berapa? Kebetulan saya dari kelompok ini sudah ketemu jawabannya anak-anak bisa dengar dulu ya. Bisa hadap ke sini? Anak-anak bisa hadap ke sini? Bisa hadap ke sini. Ibu lihatkan di dua kelompok ini nomor 8 belum ketemu jawabannya. Nah, jadi ibu akan memberikan kunci jawabannya, cuma
huruf pertama aja ya. Nah, huruf pertamanya itu M. M. Soalnya adalah salah satu penyebab tugas menumpuk karena terlalu banyak bermain HP atau untuk waktunya kurang 2 menit lagi ya anak-anak. Dari kelompok ini nomor 10 apakah sudah terjawab? Kelompoknya berapa? 7. Huruf tengah aja. Nomor 7 huruf tengah. Depan O. Satu menit lagi ya. Kurang berapa anak-anak? Dari kelompok ini kurang berapa? Baik anak-anak, bisa duduk terlebih dahulu. Bisa duduk terlebih dahulu Mbak? Mbak Desti, Mbak Citra. Dari kelompok Mbak Isma yang belum terjawab ada berapa Mbak? 3. Dari kelompoknya Mbak Citra? 2. Nah, karena kalian masih ada yang kurang, Ibu mau beri kata kunci depan atau buat selanjutnya? Selanjutnya. Yang 10. Selanjutnya belum. yang nomor 10 dia. 10 kata depan. 10 depan. Nah, karena dari kalian kan masih ada beberapa yang kurang. Jadi di sini Ibu mau membacakan saja jawabannya ya. Ya. Nah, untuk nomor 1, daftar kegiatan harian untuk membantu mengatur waktu. Dari kalian apa? Jadwal. Jawabannya betul, jadwal. Nomor 2, lawan kata dari disiplin. Malas. Betul. Nomor 3, waktu yang tepat untuk mulai belajar bukan nanti tapi sekarang. Betul. Nomor 4, urutan kegiatan dari yang paling penting sampai kurang penting. Tulis. Dari kelompok ini Ada. belum. Nah, nomor 4 jawabannya adalah yaitu mengatur. Hah? Jadi kalau kita bisa menguruskan kegiatan yang dari paling penting ke yang kurang penting, berarti kita bisa mengatur kegiatan tersebut. Nah, nomor 5, hal yang harus kamu buat dulu sebelum mengerjakan tugas agar waktumu terarah. Rencana. Betul, rencana. Nomor 6, kebiasaan menunda-nunda pekerjaan atau tugas. Prokrastinasi. Betul. Nomor 7, kunci utama agar tidak menunda pekerjaan. Dari kelompok Belum. jawabannya adalah komitmen. Nomor
nomor 8, salah satu penyebab tugas menumpuk karena terlalu banyak bermain HP atau kesalahan? Enggak. Ya betul. Nomor 9, sifat seseorang yang selalu tepat waktu dan taat aturan? Disiplin. Betul. Dan nomor 10, mengatur dan menggunakan waktu agar lebih efektif. Manajemen. Ya betul. Jadi di mana tadi yang jawabannya benar paling banyak? Ya. Kita. Kita bukan kita. Semua. Ya, betul. Nah, bisa dilanjutkan ya anak-anak bahwa di soal teka-teki tersebut ada 10 kegiatan atau pernyataan yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana kegiatan ini berkaitan dengan bagaimana cara kita manajemen waktu dan disiplin dalam belajar. Namun tentunya di dalam manajemen waktu dan disiplin belajar itu banyak sekali hambatan yang teman-teman lakukan. Baik teman-teman, karena sudah di penghujung waktu, jika di dalam waktu 2 minggu ini teman-teman masih belum bisa manajemen waktu dan disiplin belajar, teman-teman bisa menghubungi ibu. Nantinya akan dijadwalkan sesi selanjutnya, ataupun nanti ibu akan melakukan sesi bimbingan kelompok dengan tema cara atau strategi manajemen waktu yang efektif di dalam mengatur disiplin belajar. Nantinya ibu akan memberikan lembar percaya, bisa anak-anak diisi setelah selesai atau setelah ini ataupun nanti di rumah. Nanti anak-anak bisa membawanya saat pertemuan selanjutnya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan bimbingan klasikal di sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan kebiasaan masing-masing. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.